Oke, nah jadi struktur data kalau kita lihat secara per kata gitu ya, terus kita gabungkan. Nah, struktur sendiri itu artinya adalah sebuah pola, suatu susunan gitu ya, atau bangunan. Nah, sedangkan data itu dia adalah sebuah fakta. Jadi segala sesuatu yang dapat dikodekan atau disimbolkan dengan kode itu bisa kita bilang sebagai data. Nah, data bisa apa aja. Di dunia nyata kita bisa ketemu data itu sangat banyak sekali gitu. Jadi semua hal yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah kode gitu ya, atau kita bisa masukkan dia ke dalam sebuah file Excel misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita bilang dia sebagai sebuah data. Nah, kalau digabungkan, struktur data itu berarti adalah sebuah cara gitu ya, atau suatu cara untuk menyimpan suatu data agar dapat digunakan dengan efisien. Jadi dalam penggunaannya dia bisa lebih efisien, ya. Dalam penyimpanannya dia juga bisa lebih efisien. Nah, kenapa kita harus mengatur gitu ya? Selama ini kita buat sebuah program, ya udah kita buat aja, kita nggak perlu bingung gitu ya. Yang penting biasanya logikanya jalan, hasilnya sesuai, ya udah kita bisa bilang bahwa program kita itu selesai. Ya. Tapi Kak, dengan kita mengenal struktur data, harusnya kita nggak seperti itu. Jadi kita nggak hanya berpikir logikanya seperti apa, tapi kita juga berpikir struktur datanya yang baik gimana. Kita harus gunakan apa nih di dalam persoalan yang kita temui. Ya, kenapa seperti itu? Karena ada banyak sekali kalau misalnya kita menggunakan atau kita membutuhkan data yang sangat besar. Misalnya kita diterima di Google nih gitu ya. Google datanya seberapa banyak? Apakah hanya sedikit seperti yang sekarang kita coba gitu ya? Pastinya enggak. Nah, apakah hanya Google yang punya data yang besar? Enggak juga gitu. Di perusahaan-perusahaan yang lain pun punya data yang besar. Makanya sekarang ada lagi yang namanya big data. Gitu. Jadi semua data itu kita simpan gitu ya di dalam komputer. Nah, pada saat kita punya data yang sangat banyak sekali ini, ya kita harus mulai menerapkan struktur datanya. Jadi kita harus berpikir supaya tempat penyimpanannya efisien gimana, gitu ya. Supaya dari sisi waktunya juga efisien gimana. Nah, kita butuh struktur datanya. Kalau kita nggak memikirkan struktur datanya gimana? Ya bisa aja gitu. Cuman efisiensinya nggak akan bisa kita dapatkan. Karena kalau kita bekerja di perusahaan ya, pastinya perusahaan itu juga maunya apa? Biayanya kecil gitu ya, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, di situ kita butuh struktur datanya. Ya. Oke, nah kalau kita belajar struktur data, itu pasti nggak lepas dari yang namanya tipe data. Tipe data yang sudah kita pelajari ya, ada tipe data sederhana, yaitu sederhana tunggal dan sederhana majemuk. Sederhana tunggal itu yang dia adalah berdiri sendiri, bukan kumpulan gitu ya. Contohnya apa? Integer, real, double gitu ya, boolean, karakter. Itu kita sebut sebagai sederhana tunggal. Sedangkan sederhana majemuk itu adalah yang kumpulan gitu ya. Kalau kita bilang dia adalah string, itu adalah kumpulan dari karakter seperti itu. Nah, itu adalah tipe data sederhana majemuk. Kalau struktur data sendiri itu juga kita bedakan menjadi dua, struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Struktur data sederhana itu kalian sudah menggunakan harusnya gitu ya di algoritma pemrograman, harusnya ini sudah kenal juga gitu ya. Di PBO itu pasti sudah dipakai. Jadi ada array, ada pointer, itu termasuk struktur data sederhana. Nah, yang akan kita pelajari di dalam kelas struktur data ini itu adalah yang struktur data majemuk. Ya, jadi struktur data majemuk kita bedakan lagi menjadi dua, ada linear dan ada non-linear. Dua-dua ini akan kita pelajari. Ya. Dari yang linear nanti kita akan belajar list, lalu kita akan belajar stack, kita akan belajar queue. Kenapa kita belajar list dulu gitu ya? Karena stack dan queue itu bisa menggunakan array atau bisa menggunakan list. Nah,
di sini kita kan belajar list terlebih dahulu supaya bisa kita gunakan untuk stack dan queue-nya. Jadi kita nggak lagi menggunakan array gitu ya, tapi kita gunakan list. Nah, lalu struktur data yang non-linear itu ada pohon biner dan ada graph. Dua-dua ini akan kita pelajari, ya, pohon biner dan graph. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, di dalam struktur data itu kita bisa bilang, kita bedakan lagi gitu ya, primitif dan non-primitif. Primitif itu yang sederhana tadi, ya, tipe data sederhana atau tipe data primitif kita bilangnya. Itu ada integer, ada float, ada string, dan ada boolean. Lalu yang non-primitif, ini yang majemuk gitu ya. Nah, kita kenal ini. Kenapa kok ada banyak? Tadi kan hanya array gitu ya. Karena kita sekarang ini menggunakan Python, ya, Python itu ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita belajarnya dengan C++, ya kita kenalnya di array gitu. Tapi kalau di Python kita bisa gunakan ini. Ada list, ada tuple, ada dictionary gitu ya. Set. Nah, itu bisa kita manfaatkan di Python-nya. Nah, list sendiri itu kita yang akan gunakan ke struktur data ini. Jadi linear, non-linear, nah kita gunakan di stack, queue, tree, dan graph. Jadi kalau masih bingung tadi ya, nah bagannya seperti ini. Ya. Kita nanti akan coba juga. Jadi di praktikum gitu ya, di praktikum itu juga kalian akan coba tabelnya gimana. Ini gampang sih ya, karena kalian tinggal gunakan fungsinya atau sintaknya dari Python-nya. Jadi tabel itu seperti apa, dictionary seperti apa gitu ya, set seperti apa, dan seterusnya. Oke, nah ini yang berbeda. Jadi kalau kita dulu belum belajar struktur data, kita kenalnya adalah seperti ini. Dari masalah kita hanya berpikir ke algoritma penyelesaiannya, lalu kita keluar output. Nah, tapi di kelas struktur data kalian akan diminta untuk memisahkan. Jadi kalian harus belajar struktur datanya dulu gitu ya. Kalian tahu struktur data apa yang dipakai, baru kalian juga berpikir ke arah algoritma penyelesaian. Jadi yang akan banyak kalian temui nanti gitu ya. Kalian punya masalah nih, misalnya kalian diminta untuk membuat program permainan kartu gitu ya. Permainan kartu. Nah, permainan kartu ini tidak hanya kalian berpikir, oh bagaimana saya main kartunya gitu. Tapi kalian harus juga memikirkan di dalam permainan kartu ini ya, struktur data apa yang bisa saya pakai. Gitu. Apakah di dalam satu permasalahan hanya bisa ada satu struktur data? Enggak. Jadi di dalam satu permasalahan itu bisa jadi ada banyak struktur data yang bisa kalian manfaatkan. Jadi kalian harus berpikir dengan matang gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya, oh pakai ini aja deh gitu ya, salah satu aja gitu, enggak. Tapi kalian harus bisa berpikir secara kritis. Jadi misalnya di struktur di permainan kartu ya itu ada apa? Oh ada giliran permainan, ya ada giliran permainan. Kalau saya punya giliran permainan, saya bisa gunakan struktur data tip queue misalnya gitu ya. Nah terus di queue lagi, queue itu ada macam-macam, ada linear queue gitu ya, ada circular. Nah, kita berpikir lagi. Kalau saya gunakan queue yang namanya giliran itu dia bisa berputar misalnya dari pemain 1 ke pemain 2 ke pemain 1 lagi gitu ya. Oh, saya gunakan aja yang circular, berarti dia berputar gitu ya. Nah, kita lihat lagi di permainan itu gamenya pasti 2 orang atau lebih nih gitu. Nah, kalau misalnya gamenya bisa lebih dari 2 orang, ya kita jangan gunakan array yang dia sifatnya adalah statis. Kita gunakan list. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang wajib ada pada saat kalian sudah mengenal struktur data. Sekarang mungkin nggak tahu gitu ya, karena masih belum tahu nih struktur data ada apa aja gitu. Yang saya tahu tadi gitu, list itu ada list, ada stack, ada queue, ada tree, ada graph. Nah, nanti setelah kalian belajar masing-masingnya,
kalian harus mulai membandingkan. Jadi nanti pada saat kalian bikin sebuah proyek, kalian yang memutuskan di dalam proyek yang kalian buat itu kalian menggunakan apa. Ya, jadi tujuan kita ke arah sana. Kenapa kita harus belajar struktur data? Ya karena kita harus bisa memutuskan, kita harus bisa memikirkan setiap masalah itu struktur datanya apa aja. Seperti itu. Lalu, kita kenal nanti ya, di pembuatan struktur data, sebetulnya ini kita sudah kenal juga sebelumnya. Jadi, ini lebih mengulang ya, tipe data abstrak. Tipe data abstrak, kalau kita lihat dari definisinya, dia merupakan sekelompok primitif terhadap tipe tersebut. Jadi tadi primitif tahu ya, primitif itu apa. Nah, kita gabungkan banyak primitif, kita berikan nama yang baru, itu kita bilang dia sebagai tipe data abstrak. Kalau misalnya kita bikin kelas, ya, kita bikin struct, gitu ya. Di dalamnya ada banyak tipe data. Nah, itu bisa kita sebut dia sebagai tipe data abstrak. Jadi kalau di PBU kalian bikin kelas, sebetulnya kalian sudah bikin tipe data abstrak. Ya. Nah, contohnya apa ini? Di setiap bahasa pemrograman itu kalian bisa gunakan yang berbeda. Ya, di Pascal kalian bisa kenal dengan record. Di C kalian bisa gunakan struct, bisa gunakan class, gitu ya. Di Python nanti kalian bisa gunakan class, struct juga bisa, gitu ya. Nah, itu yang akan kalian gunakan. Primitif ini yang tadi ya. Nah, primitif sendiri, kalau tadi kita bilangnya dari sisi tipe data, sebetulnya primitif itu bisa kita isi dengan fungsi, tapi fungsi yang dasar. Fungsi dasar apa aja? Biasanya kalau di kelas kita bikinnya dengan get var, gitu ya, get nama, get alamat. Nah, itu termasuk tipe fungsi primitif. Jadi fungsi yang fungsinya hanya satu aja nih. Saya membaca sebuah file, membaca sebuah variabel, ya. Kalau misalnya menghitung, dia juga menghitungnya yang sederhana, A plus B misalnya gitu. Jadi bukan fungsi yang kompleks, tapi fungsi yang paling dasar. Itu kita bisa masukkan ke primitif. Nah ini, ya. Nah biasanya itu kita bisa klasifikasikan konstruktor, gitu ya, selektor, pengubah, validator, destruktor itu bisa kita bilang dia sebagai primitif. Jadi kalau kita buat kelas, kita mungkin ada yang bilang gini, loh katanya tipe data abstrak itu adalah sebuah kelas yang isinya adalah primitif, gitu ya. Loh tapi di kelas saya ada konstruktornya, ada selektornya, gitu ya. Nah, masih bisa disebut tipe data abstrak nggak? Masih bisa, gitu. Karena di dalam tipe data abstrak bisa kita isi dengan data tipe data yang ada gitu ya, dan juga dengan fungsi-fungsi primitif. Jadi jangan bingung gitu dengan tipe data abstrak atau ADT gitu ya, kita kenalnya dengan ADT. Seperti itu. Nah, konsepnya ini akan disesuaikan dengan program yang kalian pakai. Jadi ada definisinya, fungsi, prosedur gitu ya. Terus ada bodinya, tergantung dengan program apa yang kalian gunakan. Seperti itu. Nah, pada saat kita membuat ADT, kita diminta untuk berpikir kembali nih. Berpikirnya dari sisi mana? Dari sisi esize. Jadi setiap tipe data itu punya yang namanya esize. Dimanapun, gitu ya. Di C, ya tipe datanya ada esize-nya. Jadi kita bisa menghitung nih sebetulnya program kita itu total size-nya berapa. Ya. Ini yang membuat kita berpikir ulang pada saat kita membuat variabel itu hanya asal dibutuhkan. Kadang kan gitu ya, kita buat program, saya sudah punya nih variabel, terutama itu variabel untuk pengulangan atau variabel temporary. Biasanya apa? Biasanya kita buat nih di atas gitu ya, temp berapa. Terus di bawah kita butuh lagi ya kita buat lagi gini, var temp 2 gitu. Loh kenapa nggak pakai tempnya? Ya takut gitu ya, tempnya masih dipakai atau enggak gitu. Kita gampangannya adalah buat aja langsung temp 2.
Tuh, banyak ya yang seperti itu. Nah, ini kita harus pikirkan, karena setiap kali kita membuat sebuah variabel, berarti dia akan mengisi memori yang ada di dalam komputer. Memori komputer kita terbatas nggak? Terbatas gitu ya. Meskipun sekarang memori itu sudah besar-besar, tapi dia masih aja dibilang terbatas, masih bisa kita sebut sebagai ada batasannya gitu. Jadi kalau data kita itu sangat besar sekali, ya bisa jadi apa? Memori kita penuh. Memorinya dipakai untuk apa aja? Banyak gitu ya. Memori komputer nggak hanya dipakai untuk program kita. Misalnya kita Zoom gitu ya, itu juga butuh memori gitu. Kita jalankan program yang lain, itu juga butuh memori. Nah, kalau memorinya habis gimana? Ya programnya bisa satu ngeheng gitu ya. Kedua biasanya adalah force close. Nah, itu bisa jadi. Nah, ada program juga misalnya biasanya kalau kita buat program itu dengan data yang agak besar atau memanfaatkan library yang size-nya besar, nah itu kita harus hati-hati, harus pandai-pandai pada saat kita membuat konstruktornya dan membuat destruktornya. Jangan dibiarkan gitu. Nah, senjatanya anak Infor itu biasanya nggak apa-apa lah kita buat program aja apa nggak berpikir struktur datanya gitu, yang penting jalan. Nanti kalau skripsi mungkin ya, yang penting jalan, kalian jalankan, kalian stop, kalian nggak lakukan destruktor dengan benar, variabelnya masih ada yang tersimpan di situ gitu ya. Terus kalian jalankan lagi, close lagi, kan coba-coba seperti itu ya. Nah, lama-lama laptopnya atau komputernya lambat. Ya, nah, komputernya lambat, senjatanya apa? Adalah restart aja. Ya, itu biasa yang dilakukan. Nah, tapi kita sebisa mungkin menghindari itu. Karena apa? Nggak mungkin dong kita misalnya sebagai IT di perusahaan atau di tempat kerja kita, gitu ya, kita nyediakan komputernya karyawan itu besar sekali, gitu ya, atau yang speknya untuk gamers lah. Kenapa? Supaya nggak ngeheng-ngeheng gitu ya. Nah, itu yang diperhatikan adalah bukan komputernya yang besar, tapi programnya yang dijalankan sudah benar atau belum. Jangan-jangan kita buat programnya salah-salah gitu. Jadi mereka butuh komputer yang besar. Terus nanti kalau misalnya kita ditelepon nih, Pak, komputer saya kok ngeheng ya? Jawabannya senjatanya satu gitu ya. Restart aja nanti bisa lagi kok. Nah, user yang menggunakan program kita gitu ya, ya akan jadi ini program apa sih? Kok setiap kali saya buka beberapa kali terus komputer saya ngeheng, komputer saya lambat gitu ya. Saya harus restart ulang. Nah, itu harus kita hindari. Itulah kenapa kita harus belajar atau kita harus tahu struktur data yang benar seperti apa. Ya. Nah, itu DC. Kalau di Python ini karena kita akan gunakan Python ya selama kita kuliah nanti. Di Python itu juga punya size-nya berbeda-beda. Ya. Jadi DC seperti apa, di Pascal seperti apa, di Java seperti apa itu berbeda ya. Kalau di Python kita bisa gunakan ini. Di Python itu size-nya kita kenal dengan minimum gitu. Jadi ada minimum 24 gitu ya, minimum 50 misalnya gitu. Nah, ini sudah ada. Kalau mau lihat gimana? Kalian lihat aja dengan ini, dengan fungsi import gitu ya. Kalian gunakan import size-nya, lalu kalian bikin nih variabelnya apa gitu ya. Terus kalian bisa sys titik get size of variabelnya atau isinya langsung. Kalau 12 gini berarti ini adalah integer gitu ya. Kita cari integer itu size-nya berapa sih gitu. Atau misalnya kita punya ADT ya masukkan aja ADT-nya. Ya. Nah, referensinya nanti kalian bisa buka di sini di codeblessyou ya .com Python yang Python, lalu kalian bisa cari size of data types-nya. Di situ lebih lengkap. Ya. Atau kalian mau coba-coba sendiri, silakan. Nah, setelah kita tahu size-nya gitu ya, kita juga harus berpikir penggunaan array. Penggunaan array ini boleh nggak sih gitu ya? Atau semua program kita nanti harus kita pakai list gitu ya setelah struktur data? Enggak.
array itu masih tetap diperbolehkan. Ya, array masih tetap diperbolehkan. Pada saat kalian ujian, tolong diperhatikan. Biasanya kalau ujian itu saya mintanya menggunakan list, gitu ya, jangan menggunakan array. Ya. Nah, kapan kita menggunakan array? Kita menggunakan array pada saat data itu adalah data yang statik. Jadi kita tahu bahwa di program kita itu penggunaan datanya ya pasti 10, misalnya gitu ya, pasti 100, pasti 5. Itu kita gunakan array. Bukan maksimal ya, bukan maksimal 100, maksimal 5, tapi adalah pasti. Ya, pasti 5, pasti 10, pasti 100 itu kita gunakan array. Kenapa? Karena pada saat kita buat sebuah array, ya, kita sudah melakukan plotting ke dalam memorinya. Entah kita pakai atau kita nggak pakai. Jadi misalnya kita bilang, biasanya, ini sering ya, kita buat array itu apa? Array kurung siku 99. Dipakai semua nggak tahu. Daripada saya kehabisan indeks gitu ya, lebih baik saya besarkan semua. Ada yang nggak gitu? Atau semuanya gitu? Ya, banyak pasti ya. Saya juga sering gitu ya, dulu terutama kalau program yang coba-coba gitu ya, ya kita gunakan aja seperti itu. Jadi array 99, array 10 gitu. Dipakai nggak? Nggak juga sih gitu. Ya. Nah, kita harus paham pada saat kita membuat sebuah array, misalnya ini array 100 gitu ya. Di memori itu dia sudah ngeplot. Ini ada 100 nih program ini mau pakai 100 memori. Kenyataannya diisi atau tidak, ya tetap dia 100 di situ. Nah, itu otomatis membuang memorinya sia-sia. Harusnya bisa dipakai yang lain, tapi kita plot dulu dia di situ. Kalau 100 nggak masalah lah ya. Memori kita kan besar gitu. Kalau kita misalnya bikinnya array 3 dimensi, array 100, 100, 100. Besar nggak? Besar gitu ya. Dia butuh berapa? Berarti kan butuh 100 dikali 100 dikali 100. Itu besar berapa ya? 1 juta ya. Nolnya 6 ya, 1 juta. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kita harus bisa memilah nanti ini menggunakan array atau ini menggunakan list. Ya. Nah, tempat dari array itu pasti berurutan. Jadi di memori itu dia akan menempatkan sedemikian rupa supaya tempatnya berurutan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, size-nya berapa? Size-nya ya tinggal dikali. Jadi misalnya saya buat array of integer. Integernya nilainya berapa, kita buat array-nya berapa, kita kalikan. Kalau DC tadi, bentar, DC misalnya integer 4 gitu ya, kita buat array 100. Ya berarti size-nya ada 4 kali 100. Di situ size-nya ada 400. Ya. Kalau array 3 dimensi gimana? Ya tetap gitu ya, berarti 100, 100, 100. Nah, kita bisa akses nih array-nya ini dengan pointer. Karena tempatnya berurutan, maka kita bisa akses dengan pointer. Sebentar, ada nggak ya? Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita tahu nih alamatnya dari indeks array yang ke-0, gitu ya, kita tahu alamatnya. Nah, kita sebetulnya bisa cari indeks array yang ke-1 dengan menambahkan alamatnya. Itu bisa kita lakukan di pointer. Ya, jadi pasti berurutan. Oke, nah saya balik dulu ke pointer ya. Jadi kalau kita kenal pointer, ini juga mengulang, harusnya pasti sudah dapat ya di mata kuliah sebelumnya, sudah dapat pointer atau belum? Ada yang belum nggak? Coba di chat ya. Yuk, ada yang belum? Sudah semua? Sudah ya. Nah mungkin kalau dulu kita belajarnya C, pointer itu sangat berguna sekali gitu ya. Di Python juga berguna sih harusnya gitu ya, cuman masih jarang yang pakai. Tapi
kita sangat sangat membutuhkan pointer pada saat kita membuat sebuah function, kita mau memanage variabelnya gitu ya, supaya variabelnya kita itu nggak pakai variabel global semua gitu. Nah, kita bisa manfaatkan pointer. Pointer itu dia berisi sebuah alamat, ya, berisi sebuah alamat. Jadi setiap byte di dalam komputer, jadi variabel apa yang kita buat, terus data apa yang kita masukkan, itu pasti ada alamatnya. Ya, nggak mungkin nggak ada alamatnya. Nah, cara kita tahu alamatnya gimana? Kita bisa gunakan tanda ampersand. Atau kalau kita mau ambil isinya, kita bisa gunakan kali, tanda kali, indirection operator. Nah, kita bisa bilang seperti ini, gitu ya. Ini gambarannya kalau di dalam memori, ini ada sebuah variabel, ya. Variabel A, nilainya adalah 10, lalu kita punya tempat di sini, ini adalah memorinya, location-nya, gitu ya. Value-nya dia adalah 10, lalu di sini ada alamat. Nah, pada saat kita berikan dia nama variabel seperti ini, A sama dengan 10, berarti kita memberikan nama di alamatnya itu. Jadi kalau alamat ini 80F itu mungkin seperti kalau sekarang ya, longitude sama latitude-nya Google Map ya. Nah, A ini adalah alamat kita. Misalnya kita punya rumah sekarang gitu ya. Rumah yang kita tempati itu ada longitude sama latitude-nya. Itu yang pasti. Nah, A ini nama alamatnya. Jadi misalnya kayak Petra gitu ya. Petra itu ada longitude latitude-nya. Alamatnya adalah Siwalan-Kerto 121 misalnya gitu. Nah, ini bisa kita analogikan seperti itu. Nah, di dalamnya ini adalah gedungnya, ya. Ini adalah gedungnya. Nah, setiap memori itu punya alamat yang seperti itu. Seberapa besarnya memori pun itu akan punya alamat, akan punya address-nya, ya. Seperti itu. Oke. Nah, variabel pointer itu kita bisa menunjuk. Jadi kita bisa menggunakan alamat itu sebagai patokan. Jadi kita mau isi berapapun di sini gitu ya, yang penting kita tahu nih alamatnya berapa. Jadi yang kita tahu sebetulnya atau yang kita simpan itu adalah alamat. Isinya ya nanti kita ambil, kita direct dulu gitu ya. Kita ambil dari 80F baru kita ambil 10-nya. Ya. Jadi ini adalah variabel pointer yang atas, yang bawah adalah variabel biasa. Di variabel pointer kita menyimpan alamat dari variabel biasa. Karena pointer isinya alamat. Variabel pointernya sendiri apakah punya alamat? Punya, gitu ya. Dia punya 82C. Nah, nanti ada pertanyaan. Loh, kalau saya gunakan variabel pointer, memorinya lebih besar dong, gitu. Ya pasti, gitu ya. Yang kita berarti kita butuh satu tambahan variabel untuk menyimpan variabel pointernya. Gitu. Tapi lebih efisien nggak? Nah, kalau data kita banyak, data kita tidak bukan data yang statik, ini lebih efisien. Gitu. Jadi misalnya kalau kita simpan 10 data, gitu ya, kita mau simpan 10 data. Dengan kita menyiapkan array 100, ya akan lebih efisien kita gunakan pointer 10. Gitu ya. Kalau kita buatnya misalnya minimal datanya 1, maksimalnya 100, gitu ya. Iya, bagusan pakai pointer gitu. Beda kalau misalnya kita buatnya datanya berapa? Maksimal pasti 100 nih datanya gitu. Ya udah kita siapkan aja array 100, itu jauh lebih efisien. Ya. Jadi kalian harus pertimbangkan di bagian itu. Oke. Nah, ini yang tadi ya, sama ya, setiap variabel memiliki alamat. Untuk mengetahui alamatnya, kalian bisa gunakan tanda ampersand. Atau kalian bisa bisa lakukan seperti ini gitu ya, ampersand A. Berarti kalian akan tahu alamatnya dari variabel A itu ada di mana. Oke. Nah, ini yang tadi pointer dan array sudah jelas ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita sudah
harusnya kalian sudah punya gambaran ya, struktur data itu seperti apa, terus pointer, array, ADT tadi ya. Ada 4 hal yang sudah kita pelajari. Kalau masih ada kalian pertanyaan, silakan ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, nggak ada. Oke, nah kalau nggak ada, ini adalah contoh source code-nya. Ya, contoh source code untuk pointer. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, kalian ini belajar C juga atau enggak ya? Waktu PBO pakai apa? Java ya? Coba di chat ya, Java ya. Jadi nggak sempat belajar C ya? Oke, oke. Oke, C ini biasanya apa ya? Program dasar gitu ya. Kalau dulu kita sering banget pakai C++ gitu ya, terus kita buat apa namanya? Buat program itu dengan Visual C gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu ini memang C ini kita lebih susah gitu. Kalau kita buat program ya, dia termasuk bahasa yang high, jadi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi low low apa ya? Low level programming atau apa gitu ya. Kalian kalau lihat-lihat di Instagram itu biasanya kan kelihatan ya. Bahasa pemrograman apa nih dari yang paling susah sampai yang paling mudah misalnya gitu, diurutkan gitu ya. Nah, C biasanya dari paling atas. Nah, ini dasar gitu, tapi perlu dipelajari nggak? Belum tentu juga gitu ya. Si ini ada yang cocok untuk pemrograman tertentu gitu, tapi kalau yang kita di perusahaan sekarang memang lebih banyak menggunakan Java, lebih banyak menggunakan Python gitu ya. Kalau misalnya kita untuk analisis data, kita gunakan Python. Java itu sebetulnya sebagai dasar kalian kalau misalnya kalian mau ke eh, mobile gitu ya, ke Android, terus ke Flutter, itu base-nya juga Java. Terus kalau kalian mau di web, biasanya kalau di perusahaan ya kita gunakan PHP gitu ya. Nah, itu yang akan kita gunakan. Makanya mungkin di Petra kalian diberikan pondasinya adalah Java. Ya. Kalau dulu yang angkatan-angkatan dulu mungkin mereka juga belajar C++. Dulu di struktur data kita juga belajarnya adalah C++ gitu ya. Sekarang juga saya sudah rubah ke Python supaya kalian lebih mudah. Seperti itu. Lebih mudah dan lebih apa ya? Mengikuti ya, mengikuti. Jadi nanti pada saat kalian sudah siap di dunia kerja, kalian nggak lagi bingung gitu. Karena apa? Kalau kalian belajar C++ itu mungkin hanya perusahaan sedikit perusahaan yang pakai gitu. Meskipun saat ini masih banyak perusahaan yang menggunakan DOS gitu ya. DOS itu berarti bahasanya ya bisa C++, bisa Fox Pro ya, bisa DBase. Nah, itu masih ada. Nah, tapi jangan khawatir kalau kalian sudah punya logikanya, kalian sudah punya ininya ya apa? Cara berpikirnya, kalian tinggal cari sintaknya biasanya. Jadi internet itu berguna banget gitu ya buat kalian cari sintak gitu karena masing-masing bahasa pemrograman sintaknya berbeda. Ya. Dulu saya juga gitu. Saya di kuliah itu dulu belajarnya ya masih C++ gitu ya, C++ terus VB gitu ya, tapi VB enggak sih waktu itu ya, Pascal gitu. Nah, pada saat saya masuk kerja, ternyata di perusahaan saya itu dia menggunakan VB, menggunakan PHP. Kalau PHP normal ya dari dulu sampai sekarang masih banyak yang pakai. Yang beda itu biasanya yang desktop yang banyak berubah gitu ya. VB ya saya belajar ulang gitu ya, belajar sendiri dan tapi itu nggak akan terlalu susah pada saat kalian sudah punya base-nya. Nah, sekarang di perusahaan saya kalau kalian ingin tahu gitu ya supaya di perusahaan sekarang pakai apa sih gitu. Kalau di tempat saya sekarang kita pakai PHP, kita pakai Flutter ya.
ada juga beberapa yang masih pakai Ionic gitu. Kita pakai 3 bahasa pemrograman ini. Ya, buat gambaran kalian. Nah, ini sih contohnya seperti ini ya. Kalau kalian mau belajar-belajar, cari aja si compiler gitu ya, terus ini kalian masukkan gitu. Nah, kalian bisa dapatkan bisa lihat variabel pointernya. Seperti itu. Banyak sekarang. Ya. Nah, pointer array, ya, pointer array itu tidak hanya bisa dipakai di array satu dimensi. Memang array satu dimensi kita gampang dipakainya gitu ya. Tinggal bintang alamat awalnya ditambah kita mau akses indeks berapa. Nah, tapi pointer array ini bisa kita gunakan juga untuk array multidimensi. Jadi array 2 dimensi, array 3 dimensi itu kita bisa manfaatkan. Oke, caranya gimana ya? Ini kita pakai pointer dalam pointer gini ya. Jadi ini kita dapat dulu alamatnya, lalu kita tambahkan, kita cari lagi isinya apa gitu ya. Nah, ini bisa kita coba. Pointer menunjuk pointer. Jadi pointer itu tidak hanya satu, tapi kita bisa buat variabel itu ada double pointer, triple pointer, itu bisa. Berguna nggak? Berguna gitu ya. Ada saatnya kita butuh misalnya double pointer nih. Pointer ini menunjuk ke pointer yang lain. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan memberikan tanda bintang 2 kali gini ya. Kita bilang dia adalah double pointer. Seperti itu. Nah, ini contohnya juga di C ya. Malloc, kalau malloc size of ini, kalau di C itu untuk tahu size-nya. Kalau di Python, tadi yang saya contohkan pakai sys gitu ya. Sys titik size of itu. Nah, kalau di C kita pakai malloc size of. Seperti ini. Oke, ini bisa kalian coba. Jadi yang di sini saya memang masukkan dalam bentuk C gitu ya, supaya kalian nggak bingung pada saat kalau di Instagram itu meskipun sih nggak dipakai, tapi kan banyak sekali yang membahas gitu ya, banyak sekali yang membahas. Jadi pada saat kalian buka, kalian nggak bingung. C itu seperti apa sih, bahasanya seperti apa. Nah, di sini kalian bisa coba-coba di compilernya. Python-nya gimana loh? Saya kok nggak dikasih Python gitu ya. Kalian tenang, Python itu kalian akan banyak sekali pakai di praktikum nanti. Jadi di sini nanti di pertemuan berikutnya saya akan contohkan dalam bentuk Python. Jadi kita supaya punya gambaran ya. Oke. Kelas, ini saya juga mengulang lagi. Jadi diingat-ingat kembali di PBO-nya ya. Kita juga akan gunakan kelas. Biasanya kita akan gunakan 2 kelas. Boleh di dalam 1 file, boleh di dalam 2 file, diimport silakan ya. Tapi di struktur data kita gunakan 2 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas untuk struktur datanya sendiri. Kelas yang kedua itu adalah kelas untuk objeknya. Jadi jangan bingung dan harus mulai terbiasa ya, karena program-program yang ada sekarang itu sebetulnya adalah program yang base-nya adalah berorientasi objek. Meskipun Python ini kita bisa bentuk fungsional gitu ya, sama berorientasi objek. Jadi kalau fungsional itu kan yang tanpa kelas ya, kita buat fungsi-fungsi biasa di dalam satu file, kita import fungsinya, seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang program-program itu menggunakan orientasi objek. Jadi kita sudah gunakan kelas-kelas. Jadi kalau kalian masih bingung kelasnya, harus dipelajari gitu ya, karena itu base-nya. PBO itu adalah base sekarang. Untuk kita memahami bahasa pemrograman. Itu akan jauh lebih memudahkan kalian pada saat kalian benar-benar paham PBO-nya seperti apa. Sulit, mungkin baru pertama belajar, iya sulit gitu ya. Tapi kalau kalian gunakan terus, ya nggak akan lama-lama akan terbiasa gitu ya. Akan tahu, oh ini tuh kelas gitu ya. Kita bisa akses kelas ini di mana gitu. Bahkan PHP pun nggak lagi fungsional gitu ya, tapi kita sudah arahkan ke kelas. Itu jauh memudahkan. Ya. Tapi untuk programmer yang tidak terbiasa dengan kelas, memudahkan nggak? Nggak, membingungkan iya gitu ya. Makanya harus mulai terbiasa.
Ya, diingat-ingat lagi, jadi dibuka-buka lagi. Kalau di sini mungkin kelasnya hanya kelas dasar ya, membuat kelas seperti apa, terus yang kita bilang objek itu seperti apa. Ya. Jadi nanti kita punya kelasnya, kelas struktur data, kita buat sendiri supaya kita tahu kalau ada kesalahan yang salah itu struktur datanya atau objeknya, gitu ya, fungsi di objeknya. Itu kita bedakan. Nah, struktur data itu sebetulnya sama, yang namanya stack, yang namanya queue itu dia punya konsep yang sama. Dimanapun kita pakai, dia punya satu konsep. Ya. Nah, kalau kalian bedakan, nantinya kalian bisa langsung gunakan tuh struktur data. Jadi misalnya saya bikin nih kelas stack, ya kelas stack. Nanti saya bikin program yang lain, saya bisa ambil kelas stack ini gitu. Saya bisa gunakan. Ya, jadi dipisahkan antara kelas struktur data dan kelas objeknya. Tapi di ujian gitu ya, di UTS, UAS, biasanya saya akan minta kalian membuat ulang kelasnya masing-masing. Kenapa? Supaya kalian paham dulu ya. Kalian membuat sendiri, kalian paham. Nah, nanti di next-nya pada saat kalian bikin project atau apa ya, tinggal gunakan yang sudah kalian buat sendiri ini. Ya. Oke. Oke, kelas itu ada 3 hak akses ya, masih sama, nggak akan berubah sih ini harusnya. Ada private, protected, dan public. Ya. Pada saat kita membuat sebuah objek, ya kita harus tahu kelasnya yang mana. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk kelasnya? Untuk semua ya, struktur data, pointer, ADT, kelas, ya, array. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, seperti ini. Jadi kemarin saya sudah tanya di praktikum ya. Praktikumnya hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Hari Sabtu jam 7.30 ya. Praktikumnya hari Sabtu. Nah, ada yang bentrok nggak ya di sini? Kemarin saya sempat lihat ada 2 ya yang bentrok. Ada yang bentrok. Bentar, saya stop share dulu. Berapa orang ya yang bentrok? 1, 2, 3, 4. Link buat kelas praktikumnya di mana? Mungkin ada yang bisa bantu ya. Kalau saya soalnya langsung ke asistennya kemarin. Cuman list kelasnya di mana saya nggak tahu. Coba ada yang bisa bantu kalau 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4 orang ya yang bentrok. Nah, untuk yang bentrok ini saya sudah berkoordinasi gitu ya. Saya sudah buatkan excuse-nya untuk yang bentrok kalian bisa melihat dari rekamannya. Jadi nanti setiap praktikum itu akan direkam, ya. Kalian bisa lihat rekamannya. Lalu kalian bisa kerjakan tugas yang diberikan di praktikum itu. Jadi karena sifatnya online ya, kalian bisa lihat, kalian kerjakan tugasnya. Kalau ada yang kalian tanyakan, kalian bisa diskusi mungkin di Discord-nya saya nggak tahu gitu ya. Kalau ada Discord saya nggak tahu, tapi ada Google Classroom di situ. Ya, saya sudah join di Google Classroom-nya juga. Jadi kalian yang belum join segera join supaya bisa kalian tanya-tanya di situ. Kenapa? Karena kita bedakan ya. Kelas itu hanya membahas konsepnya. Jadi konsep struktur data itu seperti apa. Kalau kalian nggak jelas, kalian pahami dulu dengan jelas gitu ya. Sedangkan praktikum itu membahas secara prakteknya. Jadi kalau saya sudah punya konsepnya ini, cara pakainya di programnya seperti apa gitu ya. Nah, itu dibahas di praktikum. Soalnya praktikum otomatis pasti lebih bervariasi. Kalau di kelas saya akan mencontohkan yang sederhana. Ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami dengan lebih mudah. Kalau di praktikum itu mungkin sudah bervariasi. Jadi misalnya stack-nya dengan gimana gitu ya. Tree-nya seperti apa, grafnya seperti apa. Itu saya sudah
info juga ke asistennya untuk lebih bervariasi dan ya tapi jangan terlalu susah gitu ya. Setidaknya kalian tahu pemakaiannya seperti ini. Oh, kalau divariasikan bisa seperti ini. Sedangkan di kelas kita bahas yang sederhana. Ya. Jadi diikuti praktikumnya, jangan sampai ini ya, jangan sampai bolong supaya nggak ketinggalan ya. Kalian punya waktu di rumah. Jadi kalau nggak bisa ikut di kelas praktikumnya, kalian punya waktu di rumah untuk mengerjakan latihannya. Latihan itu harus dikerjakan. Ya, saran saya sekali lagi, jangan ngopi yang punya teman gitu ya. Kalau bingung itu better bertanya. Ya, tanya ke teman boleh nggak? Boleh, tapi teman itu jangan memberikan ini kamu lihat aja source code-ku gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi harus dijelaskan. Kenapa? Kasihan kalau cuma dikasih source code ya. Pada waktu ada soal yang lain, dia nggak bisa ngerjakan. Ya. Tapi kalau kalian jelaskan, mereka akan tahu, oh logikanya seperti ini, saya harus seperti ini. Ya, itu mengasah logikanya. Jadi jadilah teman yang baik gitu ya. Teman yang baik itu bukan memberi source code tapi membantu menjelaskan, membantu membuka gitu ya, membuka oh iya sih harusnya bisa seperti ini. Itu yang harus kalian lakukan ya. Nah, mumpung kelasnya kecil, kelasnya cuma 20 orang ya. Jadi kita bisa lebih leluasa nih kalau misalnya ada pertanyaan, kita mau diskusi bareng itu lebih leluasa. Ya. Oke, seperti itu. Nah, tugas kalian yang pertama adalah setelah kalian ikut pertemuan pertama, kalian tahu struktur data itu apa, gitu ya. Tadi di awal juga sudah saya minta untuk kalian menuliskan struktur data menurut kalian saat itu, gitu ya. Nah, sekarang mungkin sudah berubah nih. Kalian tuliskan di Discord, ya, di bagian diskusi tugas ya, ada nggak ya? Sebentar, nanti saya masukkan link Discord-nya ya. Di Discord nanti kalian tuliskan setelah mengikuti kelas ini, struktur data yang ada dalam bayangan kalian itu apa? Kenapa kita harus pakai struktur data, gitu ya? Apa sih yang dalam bayangan kalian? Jangan-jangan ya struktur data saya masih sama nih dengan yang pertama tanpa ada perubahan, gitu ya. Nah nanti saya akan coba respon satu persatu untuk memberikan kalian entah tambahan atau oke sudah oke nih gitu ya. Jadi kalian punya base struktur datanya seperti apa. Oke, jelas? Link Discord nanti saya masukkan di Classroom ya. Jadi stay di Classroom-nya juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya aja. Untuk praktikumnya itu kalau daftarnya telat gimana ya? Daftarnya telat, harusnya masih nggak apa-apa sih ya. Soalnya Coba. kan SOCP-nya itu kayak bermasalah gitu waktu buat mau diisi buat daftar gitu. Oh, oke, sebentar. Anda belum daftar berarti? Itu cuma ngisi Google Sheet-nya yang apa? Kalau ada mahasiswa yang kesulitan mendaftar praktikum di OSCP itu disuruh ngisi apa nama NRP sama kelas praktikum yang dituju. Cuma itu aja sih. Oh, tapi sudah ngisi itu ya? Sudah. Oke, saya pastikan lagi ya supaya terdaftar ya. Iya sih. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Yang telah daftar sama Ibu Tu. Ibu Tu juga telah daftar ya? Oh, benar, banyak juga ya. Bentar, saya catat dulu ya. Sebentar, sabar. Angelin ini NRP berapa ya? C1420038 sih. Oke. Lawrence juga. Perlu daftar lagi misal. Oh, karena bentrok ya. Putu ini bentrok ya. Oke, nggak apa-apa sih. Nanti
Coba saya tanyakan ya, tapi saya catat dulu aja, Putu ya. Steven juga, oke, sama Novita ya. Novita NRP berapa, Novita? Nggak dengar, mic-nya nggak nyala mungkin. Diketik kali ya. 2641 Heeh. 6061 16.001. Oke. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Ada 6 orang ini ya. Kalian terdaftar atau tidak, saran saya adalah diikuti aja pertemuan yang pertama, tetap diikuti gitu ya. Nanti saya usahakan kalian tetap terdaftar di situ meskipun nggak daftar di SAOCP-nya. Ya. Jelas ya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti praktikum lah, istilahnya gitu. Jadi biasanya kan saya di akhir nanti akan dapat nilai-nilai kalian. Ya. Biasanya saya cek, ada nggak nih yang masih nilainya 0. Tapi kalau sudah ketahuan di akhir, karena saya dapat nilai praktikum itu kan di akhir ya. Nah kalau saya dapatnya di terakhir nilainya 0, saya tanyakan ke asisten nggak ikut, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Jadi diikuti praktikumnya, bingung tanyakan. Ya, kalau ada yang bingung tanyakan. Oke, jelas ya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya, harusnya kelasnya pagi nggak ngantuk tapi masih seger gitu ya. Wajah-wajahnya sih nggak ada yang ngantuk nih. Yang belum open camp hari ini, minggu depan tolong disiapkan gitu ya. Saya nggak terima alasan lagi untuk tidak open camp. Supaya kalian lebih konsentrasi gitu ya. Kalian bisa lihat nih saya punya teman ini loh. Meskipun online tapi kelihatan wajahnya gitu ya. Nggak wajah saya aja nanti yang kelihatan di situ. Ya. Bentar, kalau yang di recording kayaknya iya, Stefanus. Jadi kalau yang di recording ya, yang ini ya, apa? Di praktikum absennya dari tugasnya kayaknya, mungkin gitu ya. Nanti coba sih. Situ. Ya, saya ikut juga di classroom-nya situ. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di situ. Saya akan ikut mantau. Jadi kalau bisa saya jawab di kelas, nanti bisa saya bantu juga, gitu ya. Jadi persiapkan di situ. Oke, saya kira itu ya untuk kelas kita hari ini. Saya mau masuk ke link list, tapi enggak lah, nggak apa-apa. Masuk minggu depan aja link listnya. Ya. Kita akan belajar link list di minggu depan. Link list itu ada banyak ya. Ada single link list, ada double link list, ada linear single link list, ada circular single link list, ada linear double, ada circular double. Jadi persiapkan minggu depan kita akan belajar link list. Ya, kita akan belajar link list. Setidaknya minggu ini kalian paham dulu struktur data seperti apa dan pentingnya struktur data itu seperti apa. Ya, jangan khawatir sekarang belum paham. Saya nggak pakai struktur data, programnya sama-sama aja gitu ya. Nah nanti pada saat kalian bikin TA yang butuh memori besar, bikin program-program atau kalian masuk di Google, pasti banyak yang mau gitu ya kerja di Google. Siapa yang nggak mau ya? Nah kalian juga akan butuh ilmu ini untuk diterapkan. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Kita ketemu lagi di minggu depannya. Oke, thank you semuanya. Sehat selalu ya. Jangan lupa minggu depan tetap on cam. Thank you, Jay. Yo. Thank you, Jay. Terima kasih, Jay. Yo. Thank you, Jay. Ya. Thank you, Jay. Isi, J. Ya. Ada yang mau tak tanyain soal absen yang kemarin, J. Iya. Yang pertemuan itu kemarin saya hadir cuma waktu CC panggil satu-satu, saya nggak respon itu waktu itu, J. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti tak absenkan ya. Tanggal Oh, iya. yang minggu lalu ya, sebentar. Iya, yang pertemuan
pertama kali tuh, J. Oke. Oke, nanti tak absenkan. Iya, makasih, J. Oke. Oke, gitu ya. Saya live dulu ya. Makasih semuanya. Makasih, J.